Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ostaria Lende dengan NIM 2021-210048. Di sini saya akan coba menjelaskan materi bab 6 dengan judul penataan otonom daerah. Nah, di mana pada pembahasan pertama yaitu variabel penataan daerah. Meskipun terdapat ragam kompleks yang khas pada setiap negara, umumnya penetapan batas daerah tersebut dibutuhkan karena beberapa hal. Smith pada tahun 1895, Smith pada tahun 1985 mengungkapkan arti penting penetapan batas daerah sebagai penetapan pola kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik dan efisiensi politik. Nah, adapun pertimbangan lain yang sangat penting untuk diindahkan adalah tercapainya kondisi efisiensi pelayanan publik. Nah, efisiensi ini merupakan isu universal karena pada dasarnya pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Selain mempertimbangkan dua hal tersebut, secara parsial dapat dipertimbangkan kombinasi antara keduanya yang mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas, fleksibilitas, dan daya tangkap pelayanan publik. Nah, adapun aspek penentu penataan daerah yaitu pola spasial kehidupan sosial ekonomi. Pada aspek penentu ini memiliki pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentu batas daerah yang meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perhitungan biaya perjalanan dan kombinasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Lalu yang kedua adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerah sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dan susunan pemerintah di atasnya atau bergantungan pada daerah lainnya. Lalu yang ketiga, meminimalkan biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Dan yang keempat adalah kemampuan melakukan fasilitas kombinasi dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Sehingga yang kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga swasta dan masyarakat yang pemerintah. Kemudian hal yang penting bukanlah jumlah model sosial dan model swasta, namun yang ada kapasitas pemerintah daerah tersebut untuk menggandeng dan bekerja sama satu sama lain. Lalu yang berikut adalah pertimbangan efisiensi demokrasi. Nah, di mana pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penetapan batas daerah otonom diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Yang pertama, di mana batas daerah yang dapat akan mampu mengeksplorasikan dengan tepat, tenang, apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Jika daerah berarti kebutuhan suatu masyarakat hukum tertentu, maka setiap anggota atau kelompok masyarakat harusnya dapat mengartikulasikan aspirasi dan pilihannya dalam proses kebijakan di daerah tersebut. Nah, yang kedua itu adalah batas daerah yang tepat akan menjaminkan
keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Seringkali batas daerah memiliki korelasi yang kuat terhadap pembagian daerah pemilihan dapil. Nah, batas daerah umumnya tertentu untuk kepentingan administrasi pemerintahan, sementara daerah pemilihan sebenarnya lebih berorientasi pada keterwakilan dalam proses politik berbagai kelompok masyarakat. Dan yang ketiga adalah mudahnya aksesibilitas pemilih dalam aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Batas daerah memang harus memperhatikan banyak hal termasuk faktor geografis, persebaran pemukiman penduduk, kemudahan transportasi, dan lain sebagainya. Aksesibilitas ini akan memengaruhi baik kuantitas maupun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Batas daerah otonom akan menentukan siapa saja kelompok masyarakat yang masuk dalam dan mencakup proses pemilihan tersebut. Calon anggota tersebut dan pemerintah daerah yang masuk dalam bursa persoalan serta mereka yang terpilih pada dasarnya merupakan cerminan kelompok. Akses ini tentu sangat dipengaruhi oleh daerah otonom yang ditentukan. Dan yang keempat adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerah, karena batas daerah adalah akan menentukan aksesibilitas masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. Maka batas daerah otonom secara tidak langsung akan menentukan pula interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya dan dengan pejabat politik dan pemerintahannya. Dan yang kelima adalah rentang kendali kekuasaan dan tanggung jawab. Bagaimana mereka mengimplementasikan dan mendukung pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini dan mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Sekian hasil dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.